Shalom saudara, kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Puji Tuhan semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita percaya bahwa tidak pernah berhenti kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena itu hari-hari ini biar kita mau semakin lebih lagi dekat dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, terus bangun mesbah saudara. Karena ya tidak ada tempat lain yang paling aman di dunia ini selain di dalam hadirat Tuhan. Baik, mari kita mau satukan hati, kita mau datang dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, kami datang malam hari ini membawa seluruh hidup kami. Kami rindu hadirat Tuhan, kami rindu Tuhan ada di dalam, diam dalam bait-Mu. Biarlah Tuhan anugerah-Mu memuaskan setiap kami di dalam bait-Mu, di dalam hadirat-Mu ada ketenangan Tuhan. Karena itu hari ini kami bawa pujian penyembahan kami Bapa. Layakkan setiap kami untuk membawa korban penyembahan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau sanggup, Kau Tuhan yang sanggup lakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih apapun persoalan kami percaya di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu cukup buat kami. Terima kasih Bapa. Mari katakan di hadapan Tuhan saudara. Yesus aku percaya. Katakan Yesus aku milik-Mu Tuhan. Amin. Ku hidup karena-Mu Tuhan. Ku hidup karena-Mu. Dan hanya untuk-Mu Yesus. Yesus aku percaya. Yesus aku milik-Mu. Kami hidup karena Engkau Tuhan. Ku hidup karena-Mu. Dan hanya untuk-Mu. Lebih lagi katakan Yesus. Yesus aku percaya. Yesus aku milik-Mu. Haleluya Tuhan. Ku hidup karena-Mu. Dan hanya lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Yesus aku percaya. Yesus aku milik-Mu. Kami hidup karena-Mu Tuhan. Ku hidup karena-Mu. Dan hanya untuk selamanya. Yesus aku percaya. Yesus aku milik. Yesus aku milik. Katakan di hadapan Tuhan kami hidup karena-Mu Tuhan. Ku hidup karena-Mu. Dan hanya untuk Yesus aku percaya. Yesus aku milik. Kami hidup karena Engkau Tuhan. Amin. Dan hanya untuk Tuhan selamanya. Kami percaya Tuhan. Engkau alasan kami hidup Tuhan.
Bahkan kami ada semua karena Engkau. Sebab itu kami sembah Kau Tuhan. Sebab itu kami tinggikan nama-Mu Yesus. Lebih lagi katakan saudara, Yesus aku percaya. Yesus aku milik-Mu. Kami hidup karena-Mu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Lebih lagi bilang pada Tuhan, Yesus aku percaya. Yesus kami ini milik-Mu Tuhan. Milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kami hidup bagi-Mu Tuhan. Yang kami percaya Tuhan, selalu ada penyertaan-Mu. Kau yang pegang hidupku. Haleluya. Ini setiap pernyataan kami malam hari ini Tuhan. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cintakan Yesus. Selamanya ku menyembah. Kau pegang, Kau yang Tuhan, kami mengasihi-Mu. Selamanya ku menyembah. Kau pegang, Kau yang pegang tanganku. Kau sentuh, Kau yang sentuh. Tuhan, Engkau yang jamah setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Malam hari ini biar tangan-Mu yang menjangkau setiap kami Tuhan. Biar kami mengalami kasih dan hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Nyatakan, oh, Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya, selamanya kami nyatakan Tuhan, Kau Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang seluruh hidupku. Sebab itu kami nyatakan Tuhan, kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami tahu Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami. Dalam perkara apapun kami percaya, Kau yang pegang tanganku, Kau yang pegang
pengharapan kami hanya di dalam Engkau, Yesus. Haleluya. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku selamanya, selamanya ku cintakan Yesus, selamanya, selamanya ku menyembahmu. Kau pegang, Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, Kau yang sentuh hatiku. Bawa hati kami malam hari ini Tuhan, selamanya lebih dekat cinta mengalami kasih Yesus, selamanya ku menyembahmu. Haleluya, pegang firman, kami pegang janji. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Selamanya kami mau menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Di dalam setiap kondisi apapun yang kami alami, Amin Tuhan. kami akan tetap menyembah Engkau, ya Amin, Tuhan. Yesus. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, Ya Bapa. Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber sukacita kami, ya Tuhan. Yesus, Jesus. Mari malam ini kita sama-sama nikmati hadirat Tuhan. Kita sembah Dia, sembah Tuhan. Curahkan isi hatimu pada Tuhan. Kami mau sembah Engkau, Yesus. Ku sembah, ku sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau, Yesus, Yesus. Engkaulah kekuatanku, sumber pengharapanku. Ku sembah Engkau, Yesus. Mari sembah Dia, sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau. Ini menjadi iman kami. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembah Kau. Mari lebih lagi sembah Dia. Ku sembah Kau selama-lamanya. Kami mau menyembah-Mu, sembah Kau, Yesus. Kaulah kekuatan, sumber pengharapan. Ku sembah Kau, Yesus. Sembah selama-lamanya. Kami mau menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus. Biar ini menjadi kerinduan kami. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, sembah Kau, ku
ku sembah Kau selama-lamanya, selama-lamanya ku sembah Kau, Yesus, Yesus, Yesus. Amin Tuhan. Kaulah kekuatan kami, kekuatanku, sumber pengharapan. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Kami sembah Engkau, Engkau yang bertahta atas pujian kami. Oh Yesus, selamanya, selama-lamanya ku sembah Kau, Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembah Kau. Mari dengan segenap hati ku sembah, ku sembah Kau. Selama-lamanya kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus. Engkaulah kekuatan kami, sumber pengharapanku, ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau selamanya, selama-lamanya ku sembah Kau, Yesus, Yesus. Ini kerinduanku ya Tuhan, ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembah Kau. Mari masing-masing pribadi sembah Dia. Mari sembah Tuhan. Mari dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu datang pada Tuhan malam ini. Kami sembah Kau, sebab Kau yang layak untuk disembah. Tak ada yang lain, hanya Yesus Tuhan yang layak disembah, ditinggikan. Kami menyembah selama-lamanya, ku sembah Kau, Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku, sumber pengharapanku, kami sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Selama-lamanya ku sembah Kau, Yesus, Yesus. Biar ini menjadi kerinduan kami, ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembah Kau. Mari dari dalam hatimu, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Selama-lamanya ku sembah Kau. Kau yang kami tinggikan malam ini, Kau yang kami sembah. Kekuatanku, sumber pengharapanku, ku sembah Kau, Yesus, oh Yesus. Sembah selamanya kami akan menyembah Engkau ya
sembahkan Yesus. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembahkan. Bawa kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Firman-Mu itulah yang memberi kekuatan. Firman-Mu adalah sumber kebenaran bagi kami. Karena itu malam hari ini perlengkapi kami dengan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Yang menyambut firman Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu ya. Biarlah saudara iman kita terus dibangkitkan ya lewat kesaksian, lewat pujian penyembahan. Saya berdoa supaya kita ini semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencari Tuhan, karena di hari-hari yang terakhir masa akan semakin sulit, tapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada firman Tuhan. Karena itu biarlah kita tetap setia ya sampai ya Tuhan datang, Dia dapati kita semua dalam perkenanan Tuhan. Iya, saya bacakan satu kesaksian, terus kirimkan kesaksian saudara menjadi berkat bagi semua orang. Shalom, selamat malam Ibu Debbie, saya Ibu Endang dari Bintaro. Iya, shalom yang ada di Bintaro. Usia saya 67 tahun, saya ini mengikuti mesbah doa mulai dari pandemi. Iya, berarti dari awal ya Ibu mengikuti mesbah doa. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan dan kuasa Tuhan dalam hidup saya. Tuhan Yesus sungguh baik. Ya, pada tahun yang lalu saya di bulan Agustus divonis kena kanker serviks stadium 3. Ya, kanker serviks ya mulut rahim stadium 3. Dokter menyatakan sudah terlambat ya. Dan sehingga dokter onkologi juga di salah satu rumah sakit tidak berani mengoperasi atau mengangkat kandungan saya. Karena dokter juga takut akan terjadi pendarahan hebat. Apalagi udah umur ya. Namun saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus ya, karena bagi Tuhan Yesus tidak ada kata terlambat. Saya hanya berserah dan belajar percaya kepada Tuhan. Saya disarankan untuk melakukan radiasi sebanyak 25 kali dan radiasi di luar dan 3 kali radiasi di dalam. 25 kali radiasi luar dan 3 kali radiasi dalam. Saya percaya Tuhan Yesus pasti menolong dan memberikan saya kekuatan untuk menjalani proses radiasi ini. Saya selalu memohon kekuatan dari Tuhan Yesus, saya selalu berserah hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, pada bulan November 2022 saya selesai menjalani radiasi dan puji Tuhan saya dinyatakan sembuh oleh dokter. Saya percaya Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Saya juga percaya dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Sekian Bu kesaksian saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengirimkan Ibu Debbie ya untuk tetap setia melayani dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang sangat-sangat menguatkan iman saya. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Ibu Debbie keluarga ya dimanapun Ibu berada dalam pelayanan. Amin, amin, amin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Ya tidak mudah, tidak gampang ketika seseorang divonis dokter kena kanker. Ya bahkan kita tahu bersama itu adalah satu penyakit yang ya ganas, ya mematikan. Tapi ketika kita menaruh iman percaya kepada Tuhan, maka juga tidak ada perkara yang mustahil. Sebab Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Ya puji Tuhan ya dari seorang ibu di Bintaro, Ibu Endang. Ya kita mendengar ya, dan saya percaya pergumulan imannya itu tidak gampang ya, sebab bagi seseorang yang sudah divonis kanker itu kena kanker itu ya berat. Namun Ibu Endang tetap meneguhkan iman percayanya kepada Tuhan bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara.
Ya, dan akhirnya dia menjalani luar biasa 25 kali radiasi luar dan 3 kali radiasi dalam. Berarti total 28. Saudara, kalau kita ada hari ini, hidup ini adalah anugerah. Ya, kita bisa melihat orang-orang divonis dokter sakit dan mereka hari ini sedang terbaring di rumah sakit. Ya, makanya saudara, kalau hari ini saudara sedang terbaring di rumah sakit, tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Sebaliknya, bagi setiap kita yang sehat hari ini, kita tidak di rumah sakit, hargailah hidup. Sungguh-sungguhlah dalam pertobatan, ya, jangan sia-siakan hidup ini, ya, sebab satu saat ya kita juga tidak tahu apa yang akan menimpa kita. Namun biarlah iman kita senantiasa kuat. Kita sampai di titik darah penghabisan, iman kita tak percaya. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Iya, terima kasih Ibu, ya, Tuhan memberkati kesaksian Ibu Endang dari Bintaro. Ya, terima kasih sudah menguatkan kita semua. Iya, saudara, kemarin kita sudah membaca 1 Raja-Raja pasal yang kedua, bagaimana akhirnya Salomo mengokohkan kerajaannya setelah Daud memberi pesan-pesan kepada dia, dan akhirnya Adonia lewat ibunya Salomo, Betseba, meminta agar gadis Abisak, gadis Sinem itu, harim Raja Daud ketika dia tua, akan diperistri oleh Adonia. Dan di pandangan Salomo itulah sebuah permintaan yang sangat memalukan, menginjak-injak harga diri seorang raja. Seperti yang dilakukan oleh Absalom, dia meniduri gundik-gundik dari Raja Daud. Dan akhirnya dia dipancung, Salomo menghukum dia, dan Benaya bin Yoyada memancung dia. Dan kemarin kita juga sudah baca akhirnya Imam Abiatar dipecat oleh Salomo, karena Imam Abiatar juga berkhianat terhadap Raja Daud ketika Raja Daud masih hidup. Dia dan Yoab, panglima Daud, datang ke upacara ucapan syukur. Adonai mengangkat dirinya sebagai raja, dan itu dipandang sebagai sebuah pengkhianatan. Orang-orang yang berkhianat lebih dahulu dibersihkan dari kerajaan Salomo. Itu adalah pesan Daud, karena orang-orang pengkhianat itu tidak pantas, saudara. Mereka di depan berkata manis, di belakang berkata jahat. Jadi Salomo memperkuat kerajaannya dengan memecat terlebih dahulu para pengkhianat. Ya, dikatakan di sana akhirnya dia memecat Imam Abiatar dari jabatan imam, dan itu menggenapi firman Tuhan di mana dikatakan bahwa keturunan daripada Imam Eli tidak akan menjadi imam untuk selama-lamanya. Dengan dipecatnya Abiatar, itu menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Eli di Silo. Kita lanjut sekarang ayat 28. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia. Sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom, maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, lalu memegang tanduk mesbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mesbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yoyada, pergilah, pancung dia. Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya, beginilah kata raja, keluarlah. Jawabnya, tidak, sebab disinilah aku mau mati. Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja, katanya, beginilah kata Yoab, beginilah jawabnya kepadaku. Kata raja kepadanya, perbuatlah seperti yang dikatakannya, pancunglah dia dan kuburlah dia. Dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel dari Saul dulu, dan juga Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Jadi kita melihat di sini, saudara, semua orang-orang yang tidak taat
Dan yang berkata manis di depan lain di belakang itu harus dibinasakan untuk majunya sebuah kerajaan. Ya, karena benih-benih pemberontakan itu sudah ada. Sehingga Yoab ini juga berhutang darah. Ya, dia membunuh Abner. Ingat dulu itu adalah salah satu panglima dari Raja Saul. Ya, dibunuh oleh Yoab, dan juga Yoab juga telah membunuh, dikatakan di sana ya, dia harus menanggung hutang darah. Ya, dan dikatakan dia hutang darahnya jatuh pada dirinya sendiri sebab dia telah membunuh Abner bin Ner, panglima Israel yang hidupnya lebih benar daripada dia, dan dia juga membunuh Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Jadi 2 panglima ya dari Israel dan Yehuda itu mati di tangan Yoab. Juga Absalom juga dibunuh oleh Yoab. Dan ya, Raja Daud memerintahkan agar sungguh-sungguh ya Salomo jangan sampai bocor ya kerajaannya dengan orang-orang pengkhianat seperti ini, saudara. Dan Yoab akhirnya menghabiskan hidupnya dengan berusaha untuk mempertahankan posisinya sebagai panglima Daud dengan dia membunuh 2 panglima ya daripada Israel dan Yehuda. 2 kali Daud mencoba untuk menggantinya, dan 2 kali pula Yoab secara licik membunuh saingan-saingannya sebelum mereka bisa memangku jabatan. Karena Yoab adalah tentara Daud, maka Daud akhirnya bertanggung jawab atas kematian-kematian yang sia-sia ini yang diakibatkan oleh Yoab. Tetapi karena alasan politik dan militer, ya Daud akhirnya memutuskan untuk tidak secara terbuka menghukum Yoab. Sebaliknya Daud mengutuk Yoab dan keluarganya. Namun Salomo ketika menghukum Yoab secara terbuka mengatakan bahwa Daud tidak terlibat dalam kejahatan-kejahatan Yoab. Dengan demikian menghilangkan kesalahan dari Daud dan membebaskan kesalahan itu kepada Yoab dan yang melakukannya. Jadi saudara, ya memang pada zaman perjanjian lama itu kita tahu mata ganti mata. Ya, tetapi pada zaman perjanjian baru Tuhanlah yang menghakimi. Namun di perjanjian lama itu harus terjadi. Apa yang Yoab lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan itu akan dibalaskan. Ya, walaupun ya secara ya emosi mungkin Yoab benci dengan ya orang-orang ini karena mereka juga itu ya adalah orang-orang yang mengancam hidup Daud. Namun di satu sisi ya Tuhan juga tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Yoab ya, dengan membunuh orang-orang yang tidak disuruh untuk dibunuh ya. Dan akhirnya dia dipancung, saudara ya, dan akhirnya dikuburkan. Dan dikatakan di sana Tuhan tidak akan menanggung darahnya kepadanya. Tuhan akan menanggungkan hutang darahnya kepadanya sendiri karena ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar. Ya, jadi Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ya, ayat yang ke-34 dan dikatakan ayat 33, dengan demikian darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Ayat 34, maka berangkatlah Benaya bin Yoyada lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Raja mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara, dan raja mengangkat Imam Sadok menggantikan Abiatar. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana kemana-mana pun. Ya, sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Yordan, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Lalu berkatalah Simei kepada raja, baiklah demikian, seperti yang tuanku raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini. Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Ya, dan dikatakan di sana akhirnya ya Daud memanggil Simei. Jadi semua yang dikatakan Absalom memanggil Simei. Apa yang dipesankan Daud kepada Absalom, orang-orang yang ditandai Daud ini yang dulu tidak setia kepada dia itu harus dihabisi ya, harus dihukum sesuai dengan apa yang ya Salomo anggap baik.
Dan akhirnya dikatakan di sana ya sudah dipecat imam ya Adonia sudah dibunuh, Abiatar imam besar juga dipecat, Yoab sang panglima juga dibunuh ya. Tetapi ya karena mereka sudah bersekongkol untuk melawan Salomo ya, dan mereka akhirnya ya pada waktu itu ikut dengan ucapan syukur Adonia menjadi raja padahal Daud masih hidup. Ya, dan akhirnya pengangkatan Imam Sadok ya dan juga Benaya menggantikan kedudukan dari Abiatar dan ya Yoab. Sadok seorang keturunan dari Harun. Dia adalah imam terkemuka selama pemerintahan Daud dan ia juga setia kepada Salomo setelah Daud meninggal. Kepadanya dipercayakan untuk mengurus tabut perjanjian. Bahkan keturunannya bertanggung jawab untuk mengurus bait Allah sampai bait Allah dihancurkan. Pada waktu ya Benaya adalah salah satu juga dari pahlawan-pahlawan Daud yang gagah perkasa dan dia adalah pemimpin pengawal pasukan khusus dari Daud. Diberikan kepercayaan ya. Akhirnya Simei ya dia hanya disuruh untuk diam dikatakan memanggil Simei dan Salomo berkata, kamu jangan pergi kemana-mana, diamlah di rumahmu di Yerusalem. Ya, jangan engkau menyeberang melalui sungai, ketahuilah pada waktu kamu menyeberangi sungai Kidron pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu itu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Ya, dan akhirnya Simei berkata, baiklah raja. Beberapa saat dia diam di Yerusalem. 39 dan sesudah lewat 3 tahun terjadilah bahwa 2 orang hamba Simei lari kepada Akis bin Maaka raja Gad, lalu diberitahukan kepada Simei, ketahuilah kedua orang hambamu ada di Gad. Maka berkemaslah Simei ya di pelananya, keledainya, dan pergilah ia ke Gad kepada Akis untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau, begini ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun pastilah engkau mati dibunuh, dan engkau telah menjawab, baiklah demikian aku akan mentaatinya. Ya, jadi Simei ini menjadi tawanan luar, tawanan ya di dalam kota. Ya, Salomo tidak ingin dia bepergian karena dia ini juga mulutnya itu mulut racun. Ingat, dia dulu mengutuk-ngutuki Daud begitu hebat di depan semua orang. Ya, itu adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum Allah dan juga hukum negara. Ya, di depan semua orang dia mengutuki Daud dengan kata-kata hujatan yang begitu luar biasa. Ya, itu sebenarnya tidak boleh tapi dia melakukannya. Dan akhirnya ya Simei tidak dibunuh. Ya, tadinya awalnya Salomo bermurah hati berkata dia hanya menjadi tahanan rumah, tidak boleh kemana-mana. Tapi Simei ya akhirnya melanggar apa yang dia sudah ucapkan itu. Ya, dan akhirnya saudara sampailah diberitahukan kepada Salomo bahwa Simei pergi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Salomo berkata, ya mengapa engkau tidak menaati sumpahmu yang demi Tuhan itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu. Kemudian kata raja kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang telah kau perbuat kepada Daud ayahku. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tahta Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Saudara, kalau kita membaca di sini, ya ketika baru saja Salomo dilantik menjadi raja, apa yang dilakukan? Yang pertama dia lakukan, dia membunuh orang-orang yang menjadi pengkhianat. Kenapa saudara? Karena memang saudara ya pengkhianat itu tidak boleh berada di satu tempat yang ya banyak orang-orang itu, yaitu tadi saya bilang mereka itu akan jadi orang munafik.
Dia di sini bermulut manis tapi di belakang dia diam-diam bersekongkol. Dan itu adalah sesuatu yang akan sangat menghancurkan sebuah kerajaan, sebuah pelayanan. Sekarang kita temui banyak pun orang di pelayanan begitu. Ya, di depan dia berkata manis, memuji-muji, tapi di belakang dia berkata busuk. Lebih baik kalau saudara tidak setuju dengan seseorang ataupun apa, jangan menjadi munafik. Temui orang itu ngomong apa adanya. Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang saudara memang mau, ya saudara boleh keluar dari sana, daripada saudara ada di dalam, di depan pemimpin saudara baik-baik, di depan orang, tapi di belakang saudara berlaku busuk. Ya, ingat kita baca hari ini, ketika Salomo diangkat menjadi raja, yang pertama dibersihkan agar kerajaannya kokoh, dan itu pesannya Raja Daud. Bersihkan para pengkhianat-pengkhianat. Langsung saat itu Adonia dibunuh, Imam Abiatar dipecat, Yoab dibunuh, Simei pun dibunuh. Ya, supaya dikatakan maka ya demikianlah kerajaan Salomo kokoh untuk ya selamanya. Ya, jadi saudara, kita belajar banyak hal hari ini. Jangan engkau pelihara pengkhianat di dalam hidupmu, pelayananmu, di dalam pekerjaanmu. Ya, sebaiknya kalau saudara temukan yang begitu, panggil dia. Atau saudara jangan menjadi orang yang pengkhianat. Ya, di depan lain, di belakang lain. Bersikaplah ya sebagaimana firman Tuhan berkata, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang akan dimusnahkan. Karena pertama kali Salomo naik di kursi kepemerintahan, yang pertama kali dimusnahkan adalah para pengkhianat-pengkhianat. Ya, Simei sudah diberitahu tidak boleh begini dan begitu. Salomo memerintahkan ya untuk akhirnya membunuh Adonai, Yoab dan Simei, memecat Imam Abiatar, orang-orang, dan akhirnya dia mengangkat kemudian orang-orang baru yang menggantikan mereka. Salomo mengambil tindakan-tindakan ini dengan cepat untuk mengamankan kekuasaannya atas kerajaannya dengan membuang para pengkhianat, dengan menjalankan keadilan dan mengurusi hal-hal yang tidak terurus, ya, yang bisa mempengaruhi stabilitas kerajaannya. Pada masa yang akan datang, Salomo mempromosikan ya perdamaian, bukan pertumpahan darah di kemudian hari. Dialah orang yang membawa damai dengan dua cara, yaitu tidak mau pergi berperang, dan dia juga mengakhiri pemberontakan di dalam negeri. Karena itu dia duluan memecat orang-orang dalam yang ya tidak bersih, dan mereka itu merupakan pengkhianat. Saudara, kita belajar banyak hal di dalam hidup kita hari ini. Mari kita belajar jangan jadi orang pengkhianat, dan juga jangan pelihara pengkhianat. Ya, batasi diri dengan orang-orang yang bermulut manis, di depan lain, di belakang lain. Ya, batasi saja saudara. Tetapi mari kita pertahankan orang-orang yang sevisi dengan kita, orang-orang yang punya hati yang tulus, yang berani menegur sekalipun itu keras, tapi ya tidak bermuka dua, ya, seperti Yoab, Simei dan juga yang lain-lain. Dan Tuhan mengizinkan mereka harus dibinasakan. Tapi pada zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita tetap mengampuni, tidak boleh membenci, tapi tandai mereka. Jangan bergaul dengan orang-orang gitu supaya hidup kita nggak hancur, supaya pelayanan kita nggak hancur. Tapi tidak boleh membenci, tapi tandai saja. Ya, supaya kita jangan terlalu bergaul. Mari kita mau tundukkan kepala, kita renungkan firman ini, kita akan lanjutkan besok, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami bersikap sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran, berkata ya kalau ya, tidak kalau tidak. Kami tidak ingin jadi orang munafik, ya, seperti mereka yang mendapatkan penghukuman. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit hari-hari ini, beri kekuatan. Tuhan, beri kesembuhan. Tuhan juga beri penghiburan di tengah mereka sedang terbaring sakit. Biarlah Tuhan anugerah-Mu turun cukup bagi setiap kami. Hiburkan yang sakit. Beri kekuatan bagi setiap mereka agar hidup kami boleh sungguh-sungguh dalam perkenanan Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami yang sedang berduka, kehilangan orang dicintai. Tuhan, beri juga kekuatan agar kami boleh menerima setiap kenyataan hidup. Semua adalah milik Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Berkati Bapa anak-anak-Mu yang terikat dengan dosa-dosa, yang ingin bertobat, yang ingin keluar. Lepaskan setiap ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, judi.
bahkan narkoba, semua Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Berikan kami roh yang baru dan hidup yang baru. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ingin menjual aset, terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, semuanya dapat dilunasi karena anugerah-Mu. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang sungguh-sungguh bergumul untuk punya keturunan, Tuhan berikan anak keturunan ilahi dalam nama Yesus. Berdoa bagi negara dan bangsa kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah atas bangsa ini, hujan pertobatan tercurah, Indonesia boleh dimenangkan bagi Kristus dalam nama Yesus. Lepaskan hujan pertobatan di atas bangsa kami ini Bapa. Bagi Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kepemerintahan di bangsa kami, beri roh takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pilpres, pilkada yang akan datang ke depan. Biarlah Tuhan pilih orang-orang yang terbaik dalam nama Yesus untuk hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan. Apapun masalah persoalan kami, di dalam nama Yesus ada jawaban. Terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami membuka hati dan tangan kami Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Jauh